Halo, Shalom saudaraku yang dicintainya tanpa syarat, dikasihinya tanpa batas, dan yang diberkatinya tanpa sebab. Saudaraku, di dalam ibadah itu sangat menyebalkan kalau ibadah itu disuruh-suruh, apalagi kalau diintimidasi supaya diberkati. Kalau nggak ibadah tidak diberkati. Kenapa itu terjadi, saudara? Karena banyak orang tidak tahu bahwa memiliki hubungan yang benar dengan Allah lah yang menimbulkan kerinduan untuk beribadah kepadanya. Gak disuruh-suruh, gak diintimidasi. Karenanya pada waktu kita memiliki hubungan yang benar, itu mendatangkan sukacita di dalam luapan pujian kepadanya. Gak ada lagi itu motivasi harus bersungguh-sungguh memuji Tuhan. Karena pada waktu dia memiliki hubungan yang benar dengan kita yang memiliki hubungan yang benar dengan dia, itu memberikan visi baru tentang kebesaran dan kasihnya. Seseorang yang berumur 80 tahun bersaksi bahwa selama 20 tahun tidak pernah absen untuk bergereja. Itu berarti ada 1040 hari Minggu dia nggak absen. Nah, pertanyaannya, apakah dia tidak pernah punya teman di hari Minggu yang menghalanginya untuk datang ke gereja? Apakah ia tidak pernah sakit kepala, flu, tidak enak badan, atau lelah? Selama 1040 minggu itu tidak pernahkah ia melakukan perjalanan di akhir pekan? Atau tidak pernahkah ia bangun terlambat pada minggu pagi? Dan apakah di tempat tinggalnya tidak pernah turun hujan pada hari Minggu pagi sehingga apakah tidak seorang pun di gereja yang pernah menyakiti hatinya sampai dia nggak pernah absen? Terakhir, apakah ada alasan yang dapat menghalanginya untuk tidak pergi ke gereja? Jawabannya sama sekali tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalanginya. Kalaupun ada pameo, dari minggu ke minggu banyak orang menjauhi ibadah atau bergereja karena alasan yang dibuat-buat. Efesus 5, 18-19 katakan, hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Ingat, kepenuhan rohlah yang menjadikan kita menaikkan pujian kepada Allah atas kebesarannya dan semua yang telah dia berbuat. Maka itu akan meninggikan dia dan menguatkan orang yang di sekeliling kita. Yang pastinya Allah sendirilah yang membuat dia tersenyum. Tidak pernah apapun gaya ibadah kita, atau tidak peduli apapun gaya ibadah kita, karena pujian yang keluar dari lubuk hati yang terdalamlah yang merupakan inti ibadah tersebut. Itu pun karena kasih karunia-Nya. Jangan lupa saudara, kita semua terus bertambah tua setiap hari dan kehilangan vitalitas masa muda kita. Akan tetapi oleh percaya kepada Yesus Kristus Tuhanlah, kita dapat menerima hidup yang tidak akan pernah berakhir. Bukankah
Dia berkata kepada kita, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kata Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Bahkan sebenarnya dengan imannya Yesus, dirimu telah sudah menerima kebenaran Tuhan sendiri. 2 Korintus 5 ayat 21. Dan tidak peduli berapapun kesalahan yang dirimu perbuat, saudara dan saya takkan pernah kehilangan kebenaran itu sejak awal. Karena Tuhan memberikannya kepadamu dan kepadaku terlepas dari perbuatanmu. Amin. Roma 4:7-8 katakan, Roma 4 ayat 7 dan 8 maksud. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Itu sebabnya dengan percayamu, dengan penerimaanmu, Dia ingin dirimu tahu tanpa keraguan bahwa engkau senantiasa dapat menghampiri takhta kasih karunia-Nya dengan penuh kebenaran dan keyakinan bahwa engkau akan menerima belas kasihan dan kasih karunia-Nya. Ibrani 4:16. Untuk menikmati hadirat dan kasih-Nya dalam ibadah yang hanya mengeksplor Yesus Tuhan itu, dirimu dapat berbicara kepadanya tanpa ketakutan atau perasaan tertuduh. Luar biasanya, saudara, dirimu dapat mempraktekkan hadirat-Nya dan percaya bahwa Dia akan selalu mendengarmu. Meskipun sesuatu terjadi di rumah atau di tempat kerjamu, engkau tidak perlu selalu memanggil pemimpin gerejamu. Berdoalah secara pribadi dan Tuhan mendengar. Saudaraku, dirimu adalah orang benar dalam Kristus, yang semuanya karena Yesus Tuhan. Itu sebabnya dirimu tidak perlu melakukan apapun untuk membuatmu lebih benar di hadapan Tuhan. Haleluya.